Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Kimia SMA yang beranggotakan 3 orang, yaitu Evan Syaputra Nebaho, Inkin Lamtiur, dan Luciana Angelis Sitorus. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pembuatan desain laboratorium kimia SMA menggunakan aplikasi SketchUp. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian layout itu sendiri secara umum. Layout itu di dalam bahasa memiliki arti tata letak, sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis, yang di dalamnya itu terdapat teks, gambar, tabel, dan lain-lain, menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan juga menarik. Tata ruang atau layout laboratorium itu harus direncanakan sejak pembangunan gedung. Tata ruang laboratorium yang baik harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, pintu darurat, ruang persiapan, ruang alat, ruang bahan, gudang, ruang bekerja, ruang seminar atau diskusi, loker, serta ruangan AC untuk menyimpan alat-alat dengan persiapan tertentu. Sebuah laboratorium itu didesain berdasarkan peruntukannya. Laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran mempunyai desain yang berbeda dengan laboratorium yang digunakan untuk penelitian. Laboratorium yang ideal harus mempunyai desain yang baik, terutama dalam hal bentuk, ukuran, dan tata ruang. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah kapasitas dari laboratorium itu sendiri. Suatu laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar dari laboratorium penelitian. Dengan demikian mempunyai kapasitas yang lebih banyak untuk menampung siswa maupun praktikan. Kemudian juga ada prinsip-prinsip yang berhubungan dengan layout, yaitu yang pertama adalah kesederhanaan, kontras, keseimbangan, keharmonisan, dan juga stressing. Dalam pembuatan desain laboratorium kimia SMA juga ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruang laboratorium. Yang pertama adalah tidak terletak searah dengan arah mata angin. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena arah mata angin atau arah kemana angin bertiup akan mempengaruhi aktivitas di ruang laboratorium. Angin itu dapat membawa debu, membawa asap dari luar ruang laboratorium, atau membawa aroma yang tidak sedap, bahkan bahaya dari zat-zat yang beracun. Kemudian yang kedua, jarak terhadap sumber air, kemudian saluran pembuangan, jarak dengan gedung lain, kemudian harus mudah dikontrol, luas ruangan per personal, kemudian juga harus terdapat ventilasi atau jendela yang bisa terbuka lebar dan mengarah keluar, kemudian lantainya rata dan tidak licin. Kemudian untuk standar ruangan yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium, yaitu ruang untuk kegiatan belajar mengajar harus memiliki rasio minimal 2,4 meter kuadrat per peserta didik. Kemudian untuk ruang persiapan itu merupakan tempat guru dan staf laboratorium melakukan persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Luas ruangan yang harus disediakan juga kurang lebih sekitar 20 meter. Kemudian untuk ruang gudang itu merupakan tempat untuk menyimpan persediaan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di laboratorium. Minimal luas gudang yang harus disediakan kurang lebih juga 20 meter. Untuk ruangan juga harus memiliki pintu, jendela, dan lantai. Pintu laboratorium harus lebar agar mudah memasuki perabot, dan pintu juga harus ada 2, yaitu pintu masuk dan juga pintu darurat. Pintu ini digunakan untuk jalan lain apabila terjadi kecelakaan, misalnya kebakaran, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Jendela dan ventilasi harus dapat membuka keluar atau jika ruangan tanpa AC agar tidak mengganggu kegiatan di dalam laboratorium. Lantai laboratorium harus rata dan tidak licin agar tidak mudah terbakar. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sistematika yang baik dalam pembuatan sebuah denah ruangan ataupun laboratorium. Yang pertama kita lakukan yaitu kita mulai mencari-cari ataupun mengumpulkan inspirasi dan referensi yang kita dapatkan dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu kita tentukan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan dalam pembuatan denah dan kita buat program ruang untuk denah tersebut. Dan yang ketiga kita mulai membuat sketsanya tapi dalam bentuk garis-garis di 2 dimensi. Yang keempat kita implementasikan program ruang pada denah yang kita buat tadi, pada sketsa yang kita buat tadi. Yang kelima yaitu kita lakukan uji coba dan kita buat alternatif dari denah tersebut agar nanti
Jika yang pertama kurang baik, maka kita menggunakan alternatif yang lain. Keuntungan membuat DNA laboratorium 3D dengan menggunakan aplikasi SketchUp itu antara lain antarmuka yang menarik dan sederhana, mudah digunakan bahkan untuk pemula, lebih mudah dipelajari juga daripada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Banyak macam open source serta plugin yang mendukung kinerja SketchUp. Ada fungsi untuk bisa mengimpor ekstensi file seperti 3ds, DWG, PDF, JPG, dan lain-lainnya. Aplikasi ringan dijalankan pada komputer standar. Adapun keterangan tata letaknya yaitu A itu ruangan persiapan, di mana ruangan ini berfungsi sebagai ruangan yang dapat digunakan praktikan untuk siap-siap sebelum melakukan praktikum. Ruangan ini juga dapat dijadikan sebagai ruangan diskusi ataupun ruangan istirahat, dan bisa juga dipakai sebagai ruangan ibadah. Hal ini menjadikan ruangan ini multifungsi dengan memanfaatkan satu ruangan menjadi ruangan yang lainnya sehingga tidak memakan tempat. Yang B itu ruangan penyimpanan, berfungsi sebagai ruangan menyimpan alat-alat praktikum. Yang C itu gudang, di mana gudang ini merupakan tempat penyimpanan alat-alat laboratorium yang sedang tidak digunakan. Dan yang D itu toilet. Toilet dalam desain ada dua, yaitu D1 itu untuk pria, yang D2 itu untuk wanita. Letak kedua toilet ini bersebelahan satu sama lain. Yang E itu lemari alat, di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat di laboratorium. Yang F itu lemari bahan, di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan di laboratorium. Yang G itu meja persiapan, di mana ruangan ini berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan praktikum. Yang H itu tempat petugas. Yang I itu oven, suatu peralatan untuk memanfaatkan ataupun mengeringkan peralatan ataupun bahan laboratorium. Dan yang J itu ruang instruktur, di mana ruangan ini merupakan ruangan yang didedikasikan untuk kepala laboratorium, guru ataupun aslab. Di ruangan ini mereka dapat menyimpan barang-barang yang mereka miliki dan dapat dijadikan ruangan diskusi antara guru dengan asisten laboratorium dan sebagainya. Yang K itu meja instruktur, di mana meja ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya praktikum dan juga dilengkapi dengan lemari yang ada di bagian bawah meja. Lemari ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat-alat praktikum juga. Selain itu, masing-masing meja praktikum juga dilengkapi dengan wastafel yang memudahkan praktikan untuk mengambil air ketika hendak membersihkan peralatan praktikum. Yang L itu lemari asam, untuk penyimpanan bahan kimia yang berbahaya namun bersifat mudah menguap. Lemari asam memiliki fungsi yang cukup penting dalam suatu laboratorium, di mana dalam suatu laboratorium lemari asam ini berfungsi untuk melindungi praktikan dari suatu bahaya yang cukup mengancam, yaitu terhirupnya suatu gas yang beracun selama proses pengujian, riset ataupun pembelajaran yang mungkin secara sengaja dilakukan di laboratorium. Yang M itu papan tulis, di mana kita tahu sendiri sebagai alat presentasi ataupun alat ajar di dalam laboratorium. Yang N itu locker atau bisa disebut lemari. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan alat-alat instrumen agar terhindar dari debu ataupun faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan kerusakan pada alat instrumen.